Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rafli Taufika Fikri dengan NIM 11231083. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil review paper dengan judul Hybrid MLP SVM untuk klasifikasi dokumen kesehatan. Pada presentasi ini, saya akan membahas 4 poin utama, yaitu kontribusi penelitian, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kritik terhadap paper tersebut. Pertama, kita bahas kontribusi dari paper model kesehatan. Nah, yang menarik, MLP digunakan sebagai feature extractor, yaitu untuk menghasilkan representasi fitur yang lebih baik dari data teks. Sedangkan SVM digunakan sebagai untuk menentukan kategori dokumen. Peneliti berhasil memanfaatkan keunggulan deep learning dan machine learning klasik. Hasilnya, model hybrid ini mampu meningkatkan akurasi dibandingkan model tunggal seperti SVM saja atau MLP saja. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Nah, secara umum, metode yang digunakan berupa pipeline atau alur bertahap. Dimulai dari pre-processing data text, kemudian dilakukan feature extraction menggunakan TF-IDF. Setelah itu, data diproses oleh MLP untuk menghasilkan fitur yang lebih representatif. Kemudian, hasil dari MLP digunakan oleh SVM untuk melakukan klasifikasi akhir. Untuk evaluasi, digunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan advanced score. Berikut adalah alur kerja dari model yang digunakan. Dimulai dari data teks mentah terlebih dahulu, melalui tahap pre-processing, kemudian diubah menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF. Selanjutnya, fitur tersebut diproses kualitas representasi data. Terakhir, SVM digunakan untuk menentukan hasil klasifikasi. Kedua model bekerja secara berurutan dalam sistem hybrid. Pada bagian dataset dan pre-processing, kita melihat data yang digunakan dalam penelitian. Dataset terdiri dari 4.526 dokumen teks yang berasal dengan 80% untuk training dan 20% untuk testing. Selain itu, data dibagi juga ke dalam 6 kategori klasifikasi. Sebelum digunakan dalam model, data melalui tahap pre-processing. Tahap ini meliputi cleaning, yaitu menghapus tanda baca, angka, dan simbol yang tidak diperlukan. Kemudian, dilakukan stop word removal untuk menghilangkan kata-kata umum yang memiliki makna penting. Selanjutnya dilakukan normalisasi teks agar data lebih konsisten. Setelah itu digunakan TF-IDF untuk mengubah teks menjadi representasi numerik agar dapat diproses oleh model. Selanjutnya, di sini kita lihat hasil dari penelitian. Peneliti membandingkan beberapa model, yaitu yang pertama ada SVM, MLP, MLP-LR, dan model hybrid MLP-SVM. Hasilnya menunjukkan bahwa model hybrid MLP-SVM memiliki akurasi tertinggi, yaitu 98,23%. Nah, nilai ini lebih tinggi dibandingkan SVM saja yang memiliki nilai sekitar 96% dan MLP saja yang sekitar 97%. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi MLP dan SVM mampu meningkatkan performa klasifikasi secara signifikan. Untuk analisis hasil sendiri, jika dianalisis lebih lanjut, peningkatan performa ini terjadi karena peran masing-masing model. MLP membantu dalam meningkatkan kualitas fitur sehingga data menjadi lebih representatif. Sementara itu SVM mampu menghasilkan batas keputusan yang optimal untuk klasifikasi. Dengan kombinasi ini,
Model menjadi lebih akurat dan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik. Nah, kita masuk ke kritik penelitian. Meskipun hasilnya cukup baik, paper ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, dataset yang digunakan relatif kecil dan tidak standar karena dibuat oleh sendiri oleh peneliti, sehingga berpotensi memiliki bias. Kedua, model yang digunakan tidak dibandingkan dengan metode modern seperti BERT, LSTM, atau transformer yang saat ini banyak digunakan dalam NLP. Ketiga, model hybrid memiliki kompleksitas yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan komputasi yang lebih besar. Selain itu, paper ini juga kurang menjelaskan secara detail mengenai tuning parameter yang digunakan. Nah, sebagai kesimpulan, paper ini menunjukkan bahwa model hybrid MLP SVM mampu meningkatkan performa klasifikasi teks kesehatan. Model ini terbukti lebih baik dibandingkan model tunggal karena menggabungkan keunggulan dari dua pendekatan yang berbeda. Namun, masih terdapat beberapa keterbatasan, terutama pada dataset dan kurangnya perbandingan dengan model modern. Ke depan, penelitian ini masih bisa dapat dikembangkan dengan menggunakan dataset yang lebih besar dan metode yang lebih canggih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.